ke ini ya, metode validasi. Nah, ini kita ambil dari metode development life cycle. Ya. Jadi ketika kita merancang ya sesuatu dengan metode apapun ya, dengan kebutuhan atau keperluan apapun, kemudian kita kembangkan, ya, ada metode implementasi di sini, terus kemudian kita gunakan, ya, secara pengembangan, perancangan dan penerapan atau implementasi, maka ini akan berlangsung terus ya, walaupun mungkin ada perubahan-perubahan dari penerapan atau penggunaan tersebut ya. Kebutuhan mungkin saja berubah sehingga menyebabkan perancangan jadi sedikit berubah, sedikit bergeser, development juga mungkin terkait dengan strategi ataupun kompetensi dari programmer ya yang akhirnya mempengaruhi arah ya ataupun rasa taste dari pengembangan tersebut. Penggunaan juga sama ya, misalnya populasi tiba-tiba shifting ya, berubah ya, tren berubah sehingga mempengaruhi populasi. Nah, di tengah perubahan tersebut tentu ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah validation plan atau revalidation plan yang fungsinya di sini adalah decide ya, fitness ya, jadi fit tepat tidak untuk tujuannya ya. Jadi ketika misalnya ada perubahan di desain, ada perubahan di use atau perubahan di develop, maka mau tidak mau harus ada proses testing ya untuk menyatakan fitness tidaknya tujuan tersebut ya. Jadi salah satu cara ya untuk melakukan validasi adalah dengan melakukan testing sehingga kita bisa mengembangkan mengembangkan ke arah yang baru kalau ternyata dalam proses testing tersebut ternyata tidak sesuai dengan purpose ya. Atau metode terkait dengan ini ya, puzzle ya, validation puzzle, di mana di sini ada beberapa aspek yang ingin kita lihat sehingga aspek tersebut bisa menyeleksi ya atau merepresentasikan kevalidan ya. Pertama dari sisi detection ya, limit detectionnya ya, bahwa hasil tersebut kita coba detect ya sejauh mana dia memang dilakukan atau dihasilkan atau diupayakan oleh aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam penelitian tersebut. Terus kita juga melihat presisi ya. Presisi ini terkait dengan long time period ya. Ya, baik dalam proses piloting misalnya, baik dalam proses initiation, baik dalam proses demo misalnya, prototype ataupun launching, kita ingin melihat hasilnya ya, fluktuatifnya gimana sehingga nanti kita dapat presisinya. Ataupun working range-nya, dikerjakan sejauh berapa ya, berapa orang yang mengerjakan, berapa data yang diambil ya, terus kemudian lokasinya, konteksnya apa, ada nggak pengaruh kultur dan seterusnya. Terus selection ya, ada proses seleksi di sana. Berarti melibatkan alternatif-alternatif. Bukan cuma satu cara, melainkan banyak cara ya. Nah, sehingga dari alternatif itu mau tidak mau akan memaksa forcing ya untuk melakukan proses modifikasi kepada teknik, metode yang diterapkan hingga menghasilkan sesuatu. Nah, dari situ akan ada proses seleksi. Ya, kita memutuskan menggunakan teknik apa, menggunakan aplikasi apa, menggunakan software apa, dan kita melihat alasan selection itu apa, alasan pemilihan itu apa. Terus ada faktor uncertainty juga ya, kita lihat faktor uncertainty-nya, di mana bukan sesuatu yang sudah ada ya, melainkan sesuatu yang belum ada. Sehingga dari sini risk-nya atau ketidakpastiannya bisa dinyatakan ya. Nah, sehingga dari mekanisme tersebut kita bisa melihat bagaimana ukuran-ukuran yang ditetapkan atau diterapkan di sana. Ya, jadi kita bukan mengklaim sesuatu itu sebagai penelitian kita atau kita tidak mengklaim sesuatu yang sudah terjadi dengan mekanisme yang lain. Ya, nah karena kalau yang seperti itu ya bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, sesuatu yang sudah certain, sudah terjadi, sudah fix. Ya, tetapi yang kita lakukan dalam penelitian adalah mencari sesuatu yang belum ada ya atau tidak ada. Ya, jadi kita melakukan sesuatu yang belum ada. Jadi tidak ada deception, penipuan di sini. Terus kemudian linearitas terkait dengan sistematika ya. Jadi proses itu bertahap ya, step by step gitu. Ya walaupun mungkin nanti ada perpindahan ya, transfer data dari orang per orang atau aktor-aktor yang relevan di dalamnya ya, bukan cuma satu orang dan sebagainya atau mungkin malah satu orang, tapi prinsipnya proses tersebut itu harus terjadi secara akumulatif ya.
Nah, kalaupun dia terjadi secara agregatif, tidak mengapa, asalkan dia masih dalam linearitas ya, jadi masih sejalan. Jadi prosesnya itu masih sama, tidak terganggu dengan penelitian-penelitian yang lain. Ya, jadi harus betul-betul di-own oleh satu orang yang independen, satu orang yang memang fokus atau konsentrate kepada penelitian tersebut. Satu orang atau satu grup ya, yang memang fokus hanya kepada penelitian tersebut, sehingga tidak terjadi cross ataupun perpindahan data yang bisa saja tidak diperlukan atau bukan berasal atau bukan diakomodasi dalam penelitian tersebut. Juga ada terkait dengan limit quantitation-nya ya, berapa jumlahnya, ada threshold-nya, juga ada bias ya, usaha untuk mengecek kecenderungannya ya, berarti dari latar belakang peneliti ya, kemampuan peneliti, kompetensi peneliti, berapa banyak publikasi dan sebagainya. Juga ada dari roughness ya, kecakapan atau kekuatan dari hasilnya ya, di mana metode-metodenya juga dicek berkali-kali dan berulang kali. Jadi ini beberapa puzzle-puzzle ya, sehingga ketika puzzle ini terpasang semua, maka validation bisa dikatakan sempurna. Ini terkait dengan kriteria ya. Atau bisa juga kita fokus ke sini ya, terkait dengan trueness ataupun precision. Jadi di sini ada alih-alih puzzle ya, di mana semua itu harus terpenuhi ya, despite kualitasnya. Sementara kalau di sini kita fokus ke kualitas. Jadi kita measuring quality, measuring precision, bias, dan juga akurasi. Jadi ketika trueness-nya itu tinggi ya, sementara precision-nya rendah ya, maka ini yang kita dapat ya. Jadi dia berada di dalam lingkaran tapi tidak tepat sasaran ya. Nah, ini terkait dengan kalau trueness-nya kita tingkatkan, sementara precision-nya rendah. Tapi kalau trueness-nya rendah dan precision-nya rendah, ya berarti ada data-data yang kita eliminate, yang kita clean, ya, yang kita tidak masukkan. Sementara kalau precision-nya tinggi dan trueness-nya tinggi, ya maka akurasi yang kita dapat, ya, accuracy. Jadi kualitasnya itu adalah akurat, ya. Sementara kalau yang tadi itu masih ada kekurangan. Nah, sementara kalau precision-nya tinggi, ya, sementara trueness-nya rendah, maka bias yang kita dapat. Ya, jadi bias itu terjadi ketika presisinya tinggi, tapi kebenarannya nggak ada gitu. Jadi bias dia. Ya, jadi ada kecenderungan ya ke salah satunya, bukan proses atau hasil yang adil ya, atau hasil yang berimbang. Jadi ini yang kita incar ya. Inilah validasi ya. Jadi kualitas validasi itu adalah ketika trueness dan precision-nya tinggi. Kita juga bisa pakai parameter ya, parameter di mana kita depend dengan level ya, dengan teknologi, information ya, pengalaman. Jadi di sini ada beberapa tipe-tipe analisis dengan parameter tertentu, contoh kualitatif. Ya, ketika kualitatif itu specificity-nya dipenuhi ya, terus kemudian limit of detection-nya dipenuhi, ya, roughness juga dipenuhi, ya, maka itu sudah bisa dikatakan analisanya valid. Sementara major komponen yang bisa kita tingkatkan lagi ya dari sisi analisa adalah dengan precision dan biasnya ya, dipastikan tidak tercipta ya biasnya dan juga precisionnya. Bisa juga meningkatkan dari sisi linearitasnya ya. Ini level yang kedua. Level yang berikutnya adalah ketika kita ngebahas tempo analisis dalam hal trace. Nah, kalau trace itu berarti semuanya ini harus dipenuhi. Ya. Sementara kalau terkait dengan physical property, limit detection dan juga quantification itu tidak menjadi aspek yang penting ya. Jadi ini beberapa skema-skema kevalidan kalau kita melihat penelitian itu atau analisa tersebut cenderung ya kepada kualitatif yang mungkin lebih rendah terkait dengan kriteria atau parameter yang diinginkan dalam suatu hal kevalidan, sementara major komponen lumayan ya, mirip dengan physical property ya, sementara dalam trace analisis itu harus memenuhi semua kriteria yang tadi disebutkan. Jadi ini cara penerapan ketika kita memanfaatkan analisis, dan analisis itu sebenarnya bagian dari proses validasi ya.
Cuma berapa banyak dia dilakukan, ya, berapa fase dia dilakukan, dan itu akan menentukan apakah analisa itu sudah ekuvalen dengan validasi atau belum. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan ya, di mana validasi metode itu diperlukan ya untuk menghasilkan data yang bermakna dan jelas. Nah, ini jadi makna dan kejelasan itu yang kita inginkan ya. Nah, kejelasan apa, makna apa, kontribusi dalam penerapan dan gagasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baik metode internal maupun standar memerlukan validasi, verifikasi untuk konsistensi. Yang berikutnya adalah konsistensi. Berikutnya yang ketiga adalah validasi harus menjadi kegiatan yang direncanakan, ya, sehingga proses menjadi sistematis dan dapat direplikasi. Ini juga kepentingan ya dari validasi bahwa memang itu sudah direncanakan, bukan suddenly tiba-tiba. Kalau tiba-tiba berarti faktor-faktor penunjangnya itu menjadi tidak jelas dan bias, ya. Jadi tidak ada kontrol gitu. Perlu diperhatikan bahwa parameter yang diperlukan seringkali bervariasi tergantung dengan aplikasi, sehingga validasi tidak lengkap tanpa pernyataan kesesuaian tujuan. Ini juga harus jelas ya. Makanya di bab 1 itu harus dinyatakan latar belakangnya, terus kemudian rumusan masalahnya, terus kemudian tujuan penelitian dan juga pertanyaan penelitiannya, sehingga jelas dia. Dan dari situ kita lihat koherennya dengan nanti kesimpulan. Ya. Nah, dalam proses itu diantaranya itu pasti akan melibatkan literatur review yang kita baca, terus kemudian metodologi yang kita lakukan ya, yang kita buat di dalamnya dengan research design, terus kemudian proses pengumpulan data, proses analisa data ya. Kemudian nomor 5, penggunaan parameter akan membatasi hasil ya dalam spesifikasi tertentu, pengerjaan yang benar dan kalibrasi yang memadai. Nah, ini juga penting ya, karena validasi itu pasti akan terikat oleh spesifikasi tertentu ya. Terus pengerjaan yang benar, cara ya, the proper working, dan juga proses kalibrasi ya, penyelarasan atau penyesuaian. Yang terakhir adalah pengembangan metode dalam menghasilkan dalam mendapatkan hasil. Ini juga tergantung dari kecakapan dan ketangguhan operator atau delegator yang digunakan. Jadi ya ujung-ujungnya akan terkait dengan operator, aktor ya yang terlibat dalam proses penelitian tersebut ya. Bagaimana data tersebut ditransfer, bagaimana data tersebut bisa diterima, dan perpindahan tersebut itu tidak mengubah ya esensi dari data tersebut.